Pagi ini saya akan berbagi dengan saudara sharing satu pengajaran firman Allah, masih berita tentang Natal. Saya mau bicara tentang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Meskipun dalam berita-berita Natal mungkin berapa kali ya saya tema mengangkat bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kita lihat dalam angle yang berbeda dari ayat yang berbeda. Tujuan saya sepanjang minggu sampai 25 Desember terus saya menyuarakan, melepaskan pengajaran berita-berita Natal. Supaya seperti doa tadi barusan, Anda betul-betul mengalami Natal dalam hidup Anda. Hidupnya Natal itu Anda alami di hidup saudara. Karena seringkali kita Desember mendengar berita Natal. Mungkin pada waktu hari di gereja kita merayakan Natal, itu kita dengar berita Natal. Tapi saya ingin sebagai gembala saudara, Anda terus mendengar berita Natal sampai puncaknya 25 Desember. Begitu 26 kita mulai masuk pesan-pesan berita tentang menyongsong tahun baru 2023. Bagaimana kita mengakhiri tahun, bagaimana memasuki tahun baru 2023. Nah, pagi ini tema firman Allah adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya punya harapan begini, lewat tema firman pengajaran ini Anda jangan jadi orang kesan yang mudah putus asa. Hadapi kesukaran, hadapi kesulitan, frustasi, hadapi masalah yang berat. Kita udah merasa pasti kalah. Belum berperang kita udah merasa kalah. Nah, hari ini saya ingin tunjukkan sama saudara bahwa kita punya Tuhan Juru Selamat yang lahir ke dunia. Dia itu punya otoritas, dia itu punya kuasa memerintah. Bahkan nama-namanya disebutkan ajaib, penasihat dan seterusnya. Dari pelaku tadi, dari ayat yang sebenarnya kita baca, dia punya kuasa gitu loh. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Makanya ketika hadapi seberat apapun dalam kehidupan saudara, sulit, pelik, rumit, jangan putus asa pagi ini. Saya tahu saya bisa merasakan di antara Anda yang sedang mendengar firman oleh di rumah, engkau punya masalah yang sangat berat. Mungkin kau sementara menyanyi, bahkan mendengar firman Allah, engkau sedang mengalami hancur hatimu. Engkau sedang meneteskan, menangis air matamu karena persoalanmu yang berat. Hari ini saya akan melepaskan satu berita sukacita Natal. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita baca ayatnya sama-sama saudara ya. Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Firman Allah ini lanjutan dari yang kemarin, ya kan? Kita sama-sama baca ayat yang kelima. Yesaya pasal 9 di ayat yang kelima. Ayo sama-sama baca 2 dan 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kemarin kita sudah belajar pada 2 kalimat yang pertama. Dikatakan Yesus itu seorang anak, maksudnya Yesus telah lahir, cuman satu alasan dia lahir ke dunia adalah untuk kita. Ya. Lalu yang kedua dikatakan seorang putra, putra Allah, anak Allah, Allah 100%, manusia 100%, lahir dalam bayi. Itu pun cuma satu alasan, anak Allah, putra Allah diberikan. Alasan cuma satu, untuk kita, demi kita, kepentingan kita. Saya berharap Anda yang baru menemukan channel YouTube GSPD Jombang, Anda belum dengar khotbah yang kemarin, pengajaran kemarin, coba lihat yang kemarin. Supaya utuh kita mendapat pelajaran dari Yesaya pasal 9 ayat kelima. Saya tidak akan mengulang kembali. Yesus diberikan cuma satu alasan, untuk kita. Bahkan putra Allah yang berkuasa diberikan juga satu alasan, untuk kita. Rela sengsara mati, tinggalkan tahta yang mulia, itu untuk kita. Saya katakan kemarin, tidak ada orang sudah sukses, sudah jaya, lalu mau tinggalkan kesuksesannya kembali kepada yang hina, nggak mau. Tapi Yesus mau. Di dunia nggak ada yang mau. Alkitab katakan Yesus mau untuk kita. Kalau menderita saja dia mau. Yang paling sulit, yang paling berat dia mau kerjakan untuk kita. Bayar harga yang mahal dia mau lakukan untuk kita. Yang berat, yang bayar mahal dia mau. Apalagi cuma menyembuhkan saudara, memberkati saudara, kasih mujizat sama saudara. Di dalam Yesus, bagi dia tidak ada yang mustahil. Nah, hari ini saya coba sampaikan sama saudara Yesaya pasal 9 ayat yang kelima.
Ini adalah satu nubuatan dari Nabi Yesaya yang dia lepaskan 2700 tahun yang lalu, saudara ya. Ya, jadi 700 sebelum Yesus lahir, berita ini kelahiran Yesus itu sudah dilepaskan dalam nubuatan yang sangat menakjubkan. Kelahirannya saja itu dikatakan ajaib, luar biasa, menakjubkan. Bahkan dalam nubuatan Nabi Yesaya, dia itu menyebutkan nama-nama daripada bayi yang lahir itu. Saya ulang bagian ini ya, karena dasarnya di sini. Perhatikan kalimat ini. Kelahirannya Yesus 2700 tahun yang lalu di masa kita ini, 2700 yang lalu, 700 tahun yang lalu, itu sudah diberitakan sama Nabi Yesaya. Kelahirannya luar biasa, menakjubkan. Plus sang Nabi Yesaya juga menyebutkan nama-nama dari bayi yang lahir itu, disebutkan namanya satu-satu. Di dalam ayat ini, bayi yang diberikan untuk kita, putra Allah yang diberikan untuk kita, dikatakan apa? Sebelum kelewatan ya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kita yang tinggal di dunia mengerti, lambang pemerintahan ada di atas bahu, ini bicara kuasa, kuasa memerintah, punya otoritas gitu loh anak Allah ini. Makanya saya pakai tema dari mustahil bagi Tuhan. Sebab dia punya power, punya kuasa memerintah, punya kuasa otoritas, sanggup menolong kita. Saya tidak membahas tentang kuasa pemerintahan yang ada di bahunya, yang dia punya. Tapi saya ingin mengajar saudara tentang nama-nama yang disebutkan oleh Nabi Yesaya dengan bayi yang lahir itu. Kita lihat yang pertama dikatakan, mungkin saya baca ulang ya supaya tidak kelewat ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, perhatikan, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, perhatikan, dan dikatakan bayi itu disebutkan namanya. Namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Dalam terjemahan teks bahasa Indonesia dari Lembaga Alkitab Indonesia, disebutkan penasehat ajaib itu jadi satu. Sebetulnya ini dua, tapi jadi satu. Dalam terjemahan King James Version terpisah. Ya, Anda kelihatan gak kira-kira tulisan itu kecil, saudara? Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, and his name shall be called wonderful, baru kemudian counselor. Namanya yang pertama adalah disebut ajaib, wonderful itu ajaib. Baru kemudian counselor, baru kemudian the mighty God, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa. Kemudian baru dikatakan the everlasting Father, Bapa yang kekal. Baru dikatakan the Prince of God, Raja Damai. Ada 5 nama ternyata. Versi bahasa Inggris itu ada 5 nama yang disebutkan oleh Nabi Yesaya. Yang pertama dikatakan namanya adalah wonderful, namanya adalah ajaib. Nah kita lihat, kita pakai versi bahasa Inggris, namanya ajaib, baru namanya disebut penasehat. Dan kemudian begini, nama-nama yang disebutkan sama Nabi Yesaya itu ternyata berkaitan dengan apa yang kemudian yang dilakukan Yesus dalam dunia ini, dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam pribadinya. Kalau disebutkan di ayat ini, Yesaya menubuatkan begitu sangat tajam bahwa yang lahir ke dunia, yang namanya Yesus, itu pribadi yang namanya ajaib, kuasanya ajaib. Dia pribadi yang ajaib, sangat tajam sekali. Dan memang ketika kita belajar firman Allah, itulah yang terjadi. Apapun sepak terjang Yesus, wonderful, ajaib. Apa artinya ajaib? Ajaib itu berarti begini, sesuatu yang menimbulkan rasa heran. Anda baca di situ ya, saya kasih gambarnya itu. Ajaib itu artinya berarti sesuatu yang menimbulkan rasa heran atau menakjubkan. Di dalam Alkitab, kalau kita bicara Yesus itu ajaib, coba Anda lihat gambar ini, dari mulai kelahirannya itu ajaib. Saya kasih tulisan di situ, tidak ada seorang pun dalam permulaan sejarah umat manusia itu pernah dilahirkan itu oleh seorang perawan seperti Yesus. Yesus itu dilahirkan oleh seorang perawan, ya, anak darah Maria. Perawan itu namanya Maria.
itu dikandung oleh Roh Kudus. Bahkan saudara kita dari Katolik, saya setuju, teman-teman kita dari Katolik, karena di channel YouTube GSPD Jombang ternyata ada banyak chatting, saya dari Katolik, saya dari Katolik. Orang-orang Katolik itu keren, saudara iman kita. Ada keyakinan, kepercayaan iman di saudara kita Katolik, ketika Maria itu melahirkan Yesus, itu tetap disebut perawan yang suci. Itu ajaib, dan saya yakin itu. Tidak mungkin Allah lalu Tuhan merugikan namanya Yusuf, ya. Karena yang lahir ini ajaib gitu. Bayinya ajaib. Dikandungnya pun oleh seorang perawan yang bukan seorang calon ibu, bukan. Yang sudah punya suami. Istri yang punya suami itu calon ibu. Maria bukan calon ibu. Karena tidak ada hubungan jasmani, tidak ada hubungan darah. Jasmani dengan namanya Yusuf. Ya, dikandung oleh Roh Kudus. Kelahirannya saja saudara itu begitu ajaib. Memang dia ajaib, pribadi ajaib. Apapun dikerjakan ajaib. Sampai pada kematiannya pun ajaib. Ketika dia mati dari mulai jam 12. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Gelap gulita di sekitar Yerusalem itu. Di Golgota itu selama 3 jam. Jam 12 sampai jam 3 sore. Orang tidak bisa katakan, oh itu kan gerhana kebetulan. Itu bukan gerhana. Apa Anda pernah dengar cerita ada gerhana itu gelap selama 3 jam? Tidak ada loh saudara ya. Gerhana itu berlangsung cuma berapa menit. 1 menit, 2 menit. Saya nggak tahu paling lama berapa. 3 menit kah, saya kurang paham. Tapi gerhana bulan itu cuman, atau gerhana matahari itu cuman beberapa menit. Ini 3 jam loh. Jadi artinya ini bukan gerhana. Pasti bukan gerhana. Itu keajaiban alam semesta. Karena sang ajaib itu mati hari itu di kayu salib. Bukan cuman itu. Ketika dia berkata, ya Bapakku serahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Alkitab katakan ketika dia mati, tirai bait Allah robek rata belah jadi 2. Kubur-kubur terbongkar, terbelah. Padahal kubur di Israel waktu itu di gunung batu, di goa, pecah. Orang-orang kudus di dalam Tuhan itu bangkit, mengalami kebangkitan. Saat sang ajaib Yesus itu mati di kayu salib. Kematiannya saja ajaib. Bagaimana dengan kebangkitannya? Kebangkitannya pun ajaib. Iblis dikalahkan, dosa dikalahkan. Sudah 3 hari tubuh mati bangkit. Itu ajaib. Karena memang pribadi Yesus yang datang ke dunia, firman yang menjadi manusia, yang berskeno, yang bertabernakel, berimanuel di tengah-tengah kita. Itu memang ada kuasa ajaib dalam dirinya. Ada lambang pemerintahan di atas bahunya. Dia punya otoritas yang ajaib. Mati 3 hari pun tubuhnya tidak busuk, bangkit dan hidup. Bagaimana dengan kenaikan ke sorga? Sama, ajaib adanya. Dia naik ke sorga, itu kayak Superman, dia terbang. Gak pakai pesawat jet pribadi, belum ada. Gak pakai pesawat, tapi terbang kayak Superman, terbang naik ke atas. Kebangkitannya ajaib, kenaikannya ajaib. Bahkan ketika dia datang kedua kali menjemput gerejanya, dia datang dengan segala kemuliaan, kehormatan, keajaibannya. Semua mata akan memandang dia, kata Alkitab. Luar biasa, semuanya serba ajaib. Apalagi yang ajaib, sebab namanya ajaib. Saudara, kehidupan Yesus itu ajaib. Tadi saya bicara kematian, kebangkitannya, kenaikan ke surga, kelahirannya ajaib. Sampai kepada pelayanannya, kehidupan Yesus selama 3,5 tahun. Itu begitu menakjubkan, begitu ajaib. Mungkin sebelum saya terangkan gambar-gambar ini ya. Kalau kita bicara ajaib atau bahasa Inggris tadi disalin dengan kata wonderful. Keajaiban, namanya ajaib. Kita sering dengar kata sign wonder. Itu kaitan dengan wonderful, sign wonder. Tanda-tanda ajaib. Orang Kristen, anak Tuhan, saya yakin dalam nama Yesus itu adalah Anda semua dan saya dan kami semua di gereja ini. Namanya orang percaya pada Yesus pasti, saya pastikan kalau dia hidup dalam Tuhan, dia punya iman yang solid, percaya kepada Yesus Juru Selamatnya. Dia pasti ngalami yang namanya sign wonder. Kuasa wonderfulnya ajaib dari Tuhan. Sign wonder itu bagian kita, janji Tuhan buat kita. Apa itu sign wonder? Tanda-tanda ajaib.
Apa itu sign wonder? Tanda-tanda mujizat, tanda-tanda yang heran. Saudara, ketika kita bicara wonderful, sang ajaib itu bicara tentang sign wonder, tanda-tanda mujizat, tanda-tanda ajaib, itu menunjukkan kehadiran kuasanya. Mungkin saya pernah bilang sama saudara, mungkin ya saya lupa, apa pernah nggak ya saya mengajarkan ini. Kenapa sih Tuhan bikin tanda-tanda ajaib sama kita? Berapa banyak saudara yang hari ini butuh keajaiban Tuhan? Saya mau tanya sama saudara, dengarkan saya baik-baik pada poin ini, dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik. Berapa banyak saudara yang hadir pagi dalam doa pagi sekarang ini juga, engkau membutuhkan mujizat Tuhan. Engkau perlu mujizat Tuhan. Mulai chatting sekarang juga katakan, aku perlu mujizat Tuhan. Katakan, aku butuh keajaiban Tuhan. Aku perlu mujizat Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, berapa banyak di antara saudara yang pagi ini, engkau butuh pertolongan Tuhan. Engkau butuh mujizat Tuhan. Engkau butuh keajaiban sign wonder dari Tuhan. Katakan, aku butuh keajaiban Tuhan. Kenapa Anda butuh keajaiban? Tahu nggak saudara, kenapa orang percaya Tuhan berikan keajaiban? Tuhan kasih mujizat. Berapa banyak kepada mengalami mujizat dalam hidupmu? Katakan amin. Kenapa Tuhan kasih mujizat sama saudara? Mujizat itu merupakan tanda dari Tuhan. Perhatikan, mujizat atau sign wonder, tanda-tanda ajaib, itu adalah tanda dari Tuhan, atau lebih tepatnya tanda tentang Tuhan. Itu lebih tepat, tanda tentang Tuhan. Tanda tentang Tuhan maksudnya apa? Bahwa ada kuasa yang besar dari Tuhan. Itu terjadi sama saudara. Tandanya lewat mujizat. Supaya Anda tahu itu ada hadirnya Tuhan. Itu bicara tentang Tuhan gitu loh. Ada Tuhan yang menolong kita. Makanya lewat mujizat. Kok bisa begitu pendeta? Kenapa dia berikan mujizat? Kenapa mujizat itu tanda tentang Tuhan? Karena setelah manusia pertama, nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, suratan Roma katakan manusia, Roma 3, kehilangan kemuliaan Allah karena dosa itu. Nah, ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, sejak saat itulah detik jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi bisa melihat Allah secara fisik. Yang kedua, manusia tidak lagi bisa berkomunikasi, berbicara secara fisik dengan Tuhan. Tadinya bisa jalan bareng dengan Tuhan di Taman Eden. Itu kan Adam dan Hawa fellowship setiap hari, bisa lihat muka dengan muka secara jasmani. Tetapi begitu jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa manusia pertama tidak lagi bisa melihat Tuhan secara fisik, tidak lagi bisa ngomong bicara secara fisik. Lalu bagaimana supaya manusia bisa lihat Tuhan? Ada Tuhan, oh ini perbuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Tuhan kasih mujizat, Tuhan kasih sign wonder. Mau fight dalam bahasa Ibrani, mau fight. Tanda-tanda dari Tuhan, tanda-tanda ajaib itu bicara tentang Tuhan, dari Tuhan. Itu ada Tuhan bekerja. Barangkali sama begini, sama dengan Anda melihat angin. Saya mau tanya sama saudara, apa ada di antara saudara yang pernah melihat angin? Saya rasa nggak ada. Semua kita sama, kita punya mata. Tidak ada seorang pun di antara kita bisa melihat angin. Tapi kita bisa mengenali ada angin. Kita tahu ada angin yang besar. Dari mana coba? Anda nggak bisa lihat angin, tapi Anda bisa mengenali ini angin. Bahkan Anda perhatikan, anginnya besar. Ada angin besar. Dari mana Anda berkesimpulan ada angin yang besar? Anda mengenali angin besar dari tanda-tanda yang dibuat sama angin. Karena perbuatan angin ini loh. Tepat terjangnya angin itu membuat Anda mengenali ada angin besar Pak gitu. Daun terbang, kertas terbang, genteng terbang, seng terbang, pohon tercabut dari akarnya. Besar sekali Pak anginnya, ada angin yang besar Pak. Dari mana Anda mengenali ada angin? Dari sepak terjang hasil perbuatan angin. Perbuatan Tuhan Anda bisa lihat. Tapi kehadiran sign wonder, keajaibannya Anda gak bisa. Oh ada Tuhan, Anda gak bisa lihat Tuhan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa melihat Tuhan secara fisik. Bagaimana manusia bisa melihat Tuhan? Lewat sign wonder.
Dengarkan saya, lewat mujizat, lewat keajaiban, lewat kuasa kemampuan supranatural sang ajaib, namanya itulah Yesus. Begitu kita ngalami sakit disembuhkan. Jalanmu yang udah buntu lama, tiba-tiba dibuka sama Tuhan. Saudara langsung tahu, Tuhan yang tolong Pak. Dari mana Anda tahu Tuhan yang tolong? Perbuatannya, keajaibannya, sang ajaib ada di tengah-tengah saudara. Saudara seringkali berkata, saya udah lama Pak punya masalah, saya udah ikhtiar, saya udah coba lakukan ini, lakukan itu, tapi gak ada jalan keluar Pak. Berarti hari ini Anda butuh mujizat. Saya kalah terus Pak, gagal terus kerja Pak. Berarti hari ini di masa raya Natal Anda butuh sign wonder. Ada butuh sentuhan sang keajaiban Yesus yang diberikan untuk kita. Namanya itu ajaib. Saya mau tunjukkan sama saudara di sini. Kehidupan Yesus itu ajaib. Anda lihat kisah tentang perkawinan di Kana Galilea. Itu kehabisan air anggur. Ini mujizat pertama terjadi dalam keluarga. Saya percaya keluarga-keluarga saudara pagi ini akan kalian memujizat keajaiban Tuhan. Mujizat pertama, sign wonder pertama, itu terjadi pada perkawinan rumah tangga di Kana Galilea. Baru memulai pernikahan, rumah tangga hidup nikah baru, udah ada masalah, kehabisan air anggur. Air anggur bicara sukacita. Air anggur juga bicara tentang perbuatan keajaiban Tuhan. Kehabisan. Dan lihat, Yesus datang di situ bikin mujizat, bikin keajaiban. Yesus ubah air berubah menjadi air anggur. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia berfirman. Saya mau kasih tahu sama saudara, sang ajaib, semuanya ajaib. Tangannya ajaib, perkataan firmannya ajaib. Kalau Anda melakukan perkataan sang ajaib, sang wonderful Yesus, maka Anda akan mengalami keajaiban. Makanya setiap hari kita mesti dengar tuntunan firman. Dengar tuntunan firman. Sebab ketika Anda mentaati pada tuntunan firman, menghidupi firman, keajaiban mengalir, keajaiban terjadi. Ketika Tuhan berkata, isi 6 tempayan penuh dengan air. Ini tempayan untuk mencuci tangan loh. Airnya berubah jadi air anggur yang manis, yang luar biasa. Karena perkataan firman. Isi 6 tempayan penuh dengan air, diisi penuh. Lalu Tuhan berfirman lagi dan berkata, sekarang cedok ini air dan bawa kepada pemimpin pesta. Kuasanya ajaib. Pelayan taat cedok, sementara dia mencedok, dia jalan mentaati firman. Firmannya ajaib. Firman berkuasa mengubah air itu menjadi air anggur. Jadi kapan mujizat terjadi? Ketika Anda mentaati firman. Kalau Anda terus gagal sama taat firman, ya gagal terus. Bereskan ketaatanmu. Yang di bagian di mana gagal? Saya belum bisa mengampuni. Ini di masa raya Natal, belajar mengampuni. Saya belum bisa sabar Pak menantikan pertolongan Tuhan. Belum datang pertolongan, Anda sudah serong. Cari yang lain, cari orang pinter. Apa kata orang, nasihat orang fasik Anda dengar. Sabarlah sampai menantikan pertolongan Tuhan terjadi. Jangan dihentikan oleh hal yang lain. Lihat orang-orang Israel di Laut Teberau, udah terpojok. Maunya cepat dapat pertolongan. Tapi Tuhan tuh kadang-kadang menolong kita tidak terlalu cepat. Tapi tepat pada waktunya dia sanggup menolong dengan kuasanya, memberikan jalan keluar. Anda lihat gambar kedua, itu Yesus meneduhkan gelombang di lautan Galilea. Diam tenang, angin sakal langsung berhenti, gelombang besar langsung teduh. Berapa banyak saudara yang pagi ini kau mengalami gelombang besar dalam rumah tanggamu. Ada gelombang angin badai yang besar menerpa bisnis, usaha, ekonomi, keuanganmu. Atau jangan-jangan kau sedang mendengar firman, kau berlinang air mata. Tubuhmu yang sedang sakit dihantam sama badai. Tubuhmu yang sedang sakit mengalami gelombang yang besar. Dokter mulai berkata, engkau sakit ini bu, engkau sakit ini pak. Rasanya bergetar takut hati mendengar nama penyakit. Hari ini berarti engkau butuh yang namanya sign wonder dari Tuhan. Ingat, ketika Tuhan memberikan mujizat untuk kita, Tuhan punya tujuan. Saya mau tanya sama saudara, kenapa Anda perlu mujizat? Tadi Anda yang katakan, saya butuh pertolongan Tuhan, saya butuh mujizat Tuhan. Kenapa Anda butuh mujizat Tuhan? Untuk apa Anda butuh keajaiban Tuhan? Mungkin Anda jawab begini, karena masalah saya sudah lama Pak. Sakit saya sudah lama Pak Pendeta. Saya punya kesulitan, persoalan besar ini sudah lama.
Saya coba atasi, saya gagal lagi. Saya udah ikhtiar ini itu, saya berusaha tapi kalah terus, gagal terus. Saya terpuruk Pak. Lalu Anda butuh mujizat gitu hari ini. Lalu Anda berkata, untuk apa Anda butuh pertolongan mujizat, sign wonder dari Tuhan? Anda berkata, karena saya udah capek Pak. Saya ingin menang, saya ingin sukses. Karena kemarin gagal terus. Saya tidak menyalahkan jawaban Anda. Karena masalah saya sudah lama Pak. Sekarang saya pengen ada jalan keluar. Saya tidak katakan salah jawaban saudara. Tapi Anda mesti tahu kenapa Anda butuh pertolongan Tuhan. Untuk apa Anda terima sign wonder. Untuk apa Anda terima mujizat dari Tuhan. Sasarannya mesti betul. Mesti benar, Anda mesti ngerti. Supaya apa Anda terima mujizat. Untuk apa Tuhan menyatakan dirinya. Supaya Anda lihat ini Tuhan yang buat. Ini kekuatan supranatural. Ini sebuah keajaiban Tuhan. Kita ngerti kehadirannya. Tapi untuk apa Dia buat mujizat yang besar untuk saudara. Sehingga saya berdoa dengan ngerti ini Anda boleh mengalami mujizat. Baca dalam Filipi pasal 1. Saya gak catat ayatnya ya. Multimedia tolong saya ya. Tolong kita. Ayat 17 sampai 21. Mungkin saya loncat-loncat untuk lebih cepat ya. Saya baca ya. Tetapi yang lain karena kepentingannya, Efesus saudara ya. Efesus 1. Kadang kepleset ya. Maunya Efesus jadi Filipi. Nah ini dia maksud saya yang ini saudara ya. Suka-suka salah Efesus sama Filipi ya. Saya baca ya. Dan meminta kepada Allah, ini doanya Rasul Paulus kepada jemaat yang dia gembalakan. Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dia minta dari Paulus kepada untuk jemaatnya, yaitu Bapa yang mulia itu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Perhatikan, ini yang diminta oleh Paulus untuk jemaat yang ada di kota Efesus. Permintaan doa kepada Tuhan buat jemaat yang dia gembalakan. Seperti saya pun rindu berdoa buat saudara mengalami ini. Apa doa Paulus yang utama? Supaya jemaat atau gerejanya itu menerima yang namanya roh hikmat dan wahyu. Supaya apa? Mengenal Dia dengan benar. Saya loncat ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 20. Bolehkah sama-sama kita baca ayat yang ke-20? 1, 2, dan 3. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Singkatnya begini, saya artikan. Paulus doa utamanya buat jemaat yang dia gembalakan. Doanya begini, yang nomor 1 utama. Supaya jemaat itu menerima roh hikmat dan wahyu. Supaya tujuannya punya mata hati yang terang. Supaya bisa mengenal Tuhan dengan benar. Bisa bedakan ini salah, ini benar, ini jahat, ini baik. Ini berkenan kepada Allah, ini kehendak Allah. Ini Tuhan tidak suka, ini kejijikan bagi Tuhan. Mata hati terang. Butuh roh hikmat dan wahyu. Supaya apa? Mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Selalu saya ajarkan sama saudara, untuk setiap kita kenal pribadi Tuhan dengan benar, itu harus lewat proses mengalami secara pribadi kuasanya. Mengalami sign wonder dari kuasa sang ajaib itu. Pengalaman pribadi, proses pengalaman pribadi, itulah yang bisa membuat kita mengenal Tuhan dengan benar. Keren saudara. Tanpa itu kita mudah goyah. Karena ketika kita mengalami sign wonder, kuasa yang wonderful, kuasa yang luar biasa ajaib, itu membuat kita sadar, ada Tuhan di hidupku. Ada Tuhan di pekerjaanku. Sebab mujizat yang kita alami, sebab keajaiban sign wonder kita alami, itu menunjukkan tentang Tuhan. Itu bicara tentang dari Tuhan, tentang Tuhan pribadinya. Kita gak bisa lihat Tuhan, tapi kita mengenali perbuatannya. Ada Tuhan, seperti ada angin yang besar tadi. Kita gak bisa lihat, tapi kita mengenali dari perbuatannya. Ini kalau gak Tuhan gak mungkin. Makanya kadang-kadang dibikin mentok begitu. Begitu mentok kita gak bisa ada jalan keluar. Kita tahu, oh ini Tuhan yang tolong. Ini keajaiban dari Tuhan. Kemarin hari Minggu, saya mendengar sharing dari satu jemaat keluarga muda, seorang ibu. Cerita sambil berkaca-kaca. Karena dia pikir sudah mentok, tidak ada jalan keluar. Rasanya udah putus asa. Tapi di saat udah mentok,
SP1, SP2, mesti tutup usaha. Tiba-tiba Tuhan kirimkan pertolongan loh. Tuhan kirimkan pertolongan. Jumat datang pertolongan, Sabtu datang pertolongan. Yang dibutuhkan persis. Nah main-main loh Tuhan itu saudara. Dan ketika Tuhan buat itu kita tahu. Kemarin udah usaha gak bisa. Sekarang udah menyerah kepada Tuhan. Tuhan kirimkan keajaiban. Dan ketika Tuhan berikan keajaiban, Anda mesti ngerti. Tujuannya apa sih keajaiban itu? Supaya kita mata hati kita terang. Supaya mengenal pribadinya dengan benar. Bukan sekedar ada jalan keluar, enggak. Dan yang kedua tentunya dengan mujizat yang Tuhan beri kepada kita. Membuat kita sadar, aku terbatas. Aku tidak bisa apa-apa. Lihat kisah tentang gambar Petrus ini. Lihat tunjukkan gambarnya Petrus menjala ikan. Ini pun perbuatan Tuhan ajaib yang dilepaskan lewat firman-Nya. Saya coba tekankan sama saudara, firman-Nya itu berkuasa. Sederhana sih ngomongnya Petrus, sekarang bawa perahumu ke tempat yang dalam. Biasa, sederhana. Itu keseharian Petrus. Bisa nggak Petrus melakukan? Bisa. Karena memang perintah Tuhan diberikan kepada kita itu nggak sulit kata Alkitab. Kita itu bisa melakukannya, tinggal kita mau taat atau tidak. Waktu kita taat ya terjadi mujizat. Cedoklah air ini kepada pemimpin pesta. Bisa nggak? Lo gampang, cedok saja kok. Kadang-kadang kita terlalu sederhana, kita nggak taat. Itu persoalannya kan. Ketika Tuhan berkata, bawa perahumu ke tempat yang dalam. Sekarang Petrus mulai di tengah itu perahu, tebarkan jalamu. Pikirannya Petrus berpikir, jam segini matahari terbit, ikan tidak ada di tengah, semuanya di pinggir. Nggak ada di tengah. Tapi dia berkata begini, memang semalam-malaman aku gagal Tuhan. Tidak ada seekor ikan pun yang aku tangkap. Tapi ini karena Engkau yang berfirman, Engkau yang berkata, aku akan melakukannya juga. Apa yang terjadi ketika dia menebarkan jala? Menebarkan jala buat seorang Petrus. Anda mungkin gak bisa menebarkan jala yang baik. Kalau asal tebar saja saya juga bisa. Tapi Petrus tuh ahli menebarkan jala. Udah keseharian mudah buat dia. Yang dibutuhkan tuh adalah mau atau tidak. Petrus mau loh. Nur sama firman. Ditebarkan itu jala. Nangkep ikan hampir koyak jalannya. 2 perahu penuh dengan ikan. Kenapa? Firman-Nya itu berkuasa. Firman-Nya berkuasa. Termasuk Petrus yang berjalan di atas air. Datanglah Petrus. Itu firman loh. Dia nurut walaupun gelombang besar dia. Kemudian dia tenggelam memang. Tapi Tuhan lagi-lagi tolong. Sang wonderful itu. Hari ini mungkin karena waktu. Saya langsung mentok pada bagian ini saudara ya. Masih baru 1 nama ya. Kita belajar. Perhatikan. Saya baca bagian terakhir. Ini yang saya mau sampaikan sama saudara. Nama Yesus yang wonderful itu masih ajaib sampai saat ini. Saudara bisa berkata amin. Nama Yesus masih ajaib sampai detik ini juga. Dan apabila Yesus yang sang wonderful itu masuk ke dalam hatimu, masuk dalam hati setiap kita, maka hidup kita akan dijadikannya ajaib. Dia akan merubah keadaan kita. Izinkan dia yang lahir di palungan Bethlehem 2000 tahun yang lalu, sekarang lahir ada di hati kita. Karena memang Kolose 1 ayat 27 katakan, dia ada di dalam kita. Dialah pengharapan akan kemuliaan. Kristus di dalam kamu. Christ in me, Christ in you, the hope of glory. Paulus katakan rahasia ibadah yang tertutup berabad-abad itu dibuka rahasianya. Bahwa ternyata gereja perjanjian baru lewat ditebus darah Kristus. Ada satu rahasia yang dahsyat. Kristus yang ajaib sang wonderful itu. Dia ada dalam hidup kita. Kalau Anda percaya dia gak berubah kuasanya ajaib. Pagi ini juga Tuhan akan jadikan hidupmu begitu ajaib. Tanganmu jadi ajaib. Apa yang kau buat ajaib. Apa yang kau katakan firman perkataan iman kau keluarkan. Itu dirubah menjadi ajaib. Engkau tadi merasa kalah, engkau akan menang. Engkau merasa gagal, engkau akan berhasil karena wonderful. Ini bulan Natal, masa raya Natal. Yang lahir itu bayi itu namanya adalah wonderful. Dia ajaib. Dan kalau hari ini dia ada di hidup saudara, dia akan membuat keajaiban dalam hidupmu. Dia akan membuat sign wonder. Dia akan membuat mujizat. Karena dia sumber mujizat, pokok mujizat. Karena memang diakui atau tidak, Natal itu adalah
mujizat terbesar sepanjang masa. Christmas is the biggest miracle. Karena lahir itu jadi mujizat. Anda boleh ngomong sama saya mujizat apapun juga, orang lumpuh jalan, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan. Ya, itu mujizat terbesar. Tapi tetap saya katakan Natal itu adalah mujizat terbesar sepanjang masa. Karena kelahiran Yesus itulah buta melihat. Karena Yesus lahir diberikan kepada kita, lumpuh berjalan, mati dibangkitkan. Karena Yesus lahir ke dunia, maka keadaan masalahmu bisa mengalami namanya sign wonder, mujizat dan keajaiban. Dan ingat, keajaiban mujizat itu adalah tanda tentang Tuhan ada di antara saudara. Saya berdoa keberadaan Yesus dalam hidupmu mengubah mujizat terjadi dalam hidup setiap saudara. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya.